SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Ustaz Fadlan yang kita hormati semuanya, guru kita dan pembina kita semuanya, para bapak takmir dan ikhwah semuanya, bapak ibu, ikhwan akhwat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari kita tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan hati kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai detik ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kemudahan untuk bisa melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Semua itu semata-mata hanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari waktu yang sedikit ini kita manfaatkan untuk mengingat atau mentadabbur atau merenungkan, atau kalau yang sudah sering kita dengarkan ya kita murojaah apa yang menjadi bagian daripada pelajaran agama kita. Mudah-mudahan semangat kita untuk duduk di majelis ilmu, semangat kita untuk senantiasa perhatian dengan ilmu agama, bagian daripada alamat kebaikan yang akan Allah bukakan untuk kita. Karena memang sebagaimana yang telah kita dengarkan senantiasa hadis yang disampaikan para asatidzah kita, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena siapa Allah hendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Pemahaman agama itu kunci kebaikan bagi kita. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memiliki kepahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sekalian, malam hari ini kita ingin sedikit mengambil pelajaran dari tamsil yang pernah Nabi sampaikan, mathalul mu'min mathalun nakhlah. Tamsil seorang mukmin itu seperti pohon korma. Allah Subhanahu wa taala sering membuat tamsil juga, dan tamsil yang dibuat itu tujuannya adalah supaya kita bisa mengambil pelajaran, merenungkan, memikirkan, dan ini merupakan bagian daripada cara atau metode dalam pengajaran untuk mendekatkan pemahaman yang abstrak dengan yang real. Kalau kajiannya adzan terus kemudian langsung sebentar baru sholat, gimana Ustaz? Ya, selesai sholat terus udah nggak ada beban lagi, pulang gimana? Udah sholat dilanjutin lagi, nggak adzan lanjut sebentar terus sholat gitu. Nanti waktunya adzan dulu. Nih. Bapak sekalian, Allah dalam banyak Quran sering membuat tamsil, berbagai macam tamsil. Contoh namanya tamsil tentang orang yang hatinya keras. Allah katakan dalam ayat di antaranya, wala takunu kal law ansana hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu linnasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, niscaya Anda akan lihat gunung itu hancur berantakan. Dan itulah
Di antara yaitu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tamsil yang Allah buat agar kalian ini mau merenungkan, mau berpikir sehingga bisa mengambil pelajarannya. Tamsil ini berkaitan dengan orang yang hatinya keras. Yang hati keras itu kata Allah kal hijarah au asyaddu qaswah, kayak batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Batu dengan baja itu keras mana? Kawan, keras pun tiba. Waktu oleh baja atas mungkin. Baja. Mentalnya sekeras baja. Enggak sekeras batu. Tapi kenapa kalau Allah memberikan tamsil dengan batu? Kalau sama-sama dibakar, baja dengan batu yang meleleh yang mana? Baja. Batu menteles. Ini tamsil hati yang keras. Gunung saja yang tersusun dari batu-batu yang gede kayak gitu, itu bisa ambiar, berjatuhan, bisa pecah min khasyatillah, kata Allah. Disebabkan karena hatinya karena ada rasa takut kepada Allah SWT. Ternyata hati manusia yang kalau fisiknya itu ya sangat lembek, sangat lunak, tapi sifatnya sekeras batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Didredel dengan ayat berapapun gak legok. Batu itu ketetesannya tes itu lama-lama pecah, legok bisa pecah. Ini hati enggak. Didredel dengan ratusan ayat ternyata belas, enggak ngepek. Enggak ada legok-legoknya. Sehingga ini ada di antara tamsil. Sekarang di antara tamsilnya adalah, jadi Nabi membuat tamsil berkaitan dengan karakter atau jiwa seorang mukmin karena nakhlah seperti pohon korma. Dalam ayat diantaranya Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukula kullahinin bidni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat Islam. Kasyajaratin thayyibah seperti pohon yang bagus. Seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu gimana sih? Kata Allah, asluha thabitun. Akarnya kuat. Kokoh. Wa far'uha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha, yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahnya dengan izin Rabbnya, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tamsil tentang kalimat thayyibah. Yang iman itu apabila disemai ke dalam hati kita, itu seperti kita menyemai biji tumbuhan yang nanti akan bisa tumbuh berkembang sehingga menjadi pohon yang sangat ideal. Itu kalau terawat dengan bagus, kalau medianya pas, kemudian perawatannya bagus, iman yang disemai dalam hati kita ini akan bisa tumbuh kayak pohon yang kemudian betul-betul sangat ideal. Allah Subhanahu wa taala istri memberikan tamsil kepada kita tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat Islam dengan kasyajaratin thayyibah, pohon yang bagus. Dan Nabi memberikan tamsil muslim itu kan nakhlah, seperti mathalun nakhlah, seperti pohon kurma. Muslim itu orang yang mereka berkepribadian Islam, berkarakter Islam, jiwa raganya itu dia plot untuk menjadi seorang muslim yang totalitas, yang tumbuh berkembangnya itu sebagaimana yang diinginkan di dalam Islam. Tentang pohon korma,
Nanti bisa disimak diantaranya dalam tamsil yang diterangkan oleh Syekh Abdul Razak berkaitan dengan tamsil Asy-Syajaratun Nakhl ini. Secara singkat, poin-poinnya itu, pohon ini sebagaimana pohon itu ada struktur, ada bagian-bagiannya. Ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian itu buah-buahan. Itu idealnya pohon seperti itu. Pohon yang ideal, pohon yang mereka akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, kemudian mengeluarkan buah-buahnya setiap saat. Pohon itu ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahnya. Kalau dalam agama kita, apa yang masuk dalam wilayah akar, apa itu batang percabangan, apa itu buah-buahan. Secara singkat, yang masuk wilayah akar ini adalah akidah tauhid dan semua hal yang layak, yang wajib kita imani. Hal-hal yang wajib kita imani. Sebagaimana akar itu letaknya di bawah pohon, nggak kelihatan, di bawah tanah, nggak kelihatan. Keimanan kita, dan yang paling pokoknya adalah al-imanu billah, yang tuntutannya adalah mentauhidkan Allah, dan semua hal yang berkaitan dengan pelajaran akidah, itu letaknya di dalam hati. Nancapnya itu di dalam hati kita. Memang nggak kelihatan. Tapi inilah yang diusahakan pertama kali dulu sebelum yang lainnya. Atau ibaratnya Islam itu adalah sebuah bangunan, maka posisi akidah, tauhid, dan keimanan secara umum letaknya pada pondasi. Sebelum kita membangun tembok-temboknya, cagak-cagaknya, atapnya, segala aksesorisnya, yang mesti kita siapkan dulu adalah yaitu pondasinya. Kalau Anda berpikir tentang kehebatan sebuah bangunan, maka yang dipikir pertama kali kesiapan pondasinya, kesanggupan untuk menahan semua bangunan yang ada di atasnya. Mau membangun 1 lantai, beda dengan 10 lantai, beda dengan 30 lantai, itu semuanya berkaitan dengan penyiapan pondasinya tersebut. Ketika kita menanam pohon, itu yang mesti diperhatikan pertama itu adalah yang harus jadi, itu oyotnya dulu harus jadi. Kalau oyotnya itu sudah jadi, sudah sehat, sudah bagus, sudah betul-betul tumbuh, itu yang lainnya nanti akan tumbuh berkembang bagus. Mengharapkan tumbuhnya pribadi muslim yang ideal, itu seperti kita menanam pohon. Sehingga yang pertama kali disiapkan adalah yaitu terwujudnya akidah tauhid yang nancep di dalam hatinya, yang nanti akan menjadi dasar untuk tumbuhnya segala amaliyah keislaman. Maka nyuwun ngapunten, semua nabi dan rasul yang datang untuk memperbaiki manusia dan mewujudkan manusia yang betul-betul menjadi Abdullah, hamba Allah yang seutuhnya. Hatinya ya Abdullah, fisiknya ya Abdullah, pikirannya ya Abdullah, dia betul-betul menjadi hamba Allah yang utuh. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang datang untuk memperbaiki manusia, kecuali yang pertama kali disiapkan atau diajarkan adalah penanaman akidah tauhid dalam hati mereka. Apapun kerusakan yang ada di tengah-tengah masyarakat, Nabi dan Rasul itu menghadapi kerusakan yang berbeda-beda. Ada yang tampilan kerusakannya itu kayak Fir'aun, Namrud, dan sejenisnya. Kalau punya kekuasaan menjadi angkuh dan sombong. Dan lupa siapa dirinya sesungguhnya. Sehingga sampai mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Kayak Namrud juga, dia mengeklaim dirinya juga Tuhan, Ana Uhyi wa Umit. Ada orang yang kerusakannya kayak Qarun, kalau sugih itu kemudian dia jadi lupa diri. Ada yang kerusakannya kayak
Abu Jahal, Abu Lahab, yang ketokohannya itu membuat dia kemudian angkuh dan sombong, tidak bisa menerima dakwah Rasulullah SAW. Ada yang kerusakannya kayak kaumnya Syuaib. Apa kerusakannya kaumnya Syuaib? Dalam masalah sosial, ekonomi, tukang nipu, curang dalam timbangan, begal-begal, dan semisalnya. Ada yang kerusakannya kayak kaumnya Nabiullah Lut. Apa itu ikhwan? Lutia, homoseks. Ada yang kerusakannya kayak kaum Ad dan Samud, yang kehebatan teknologi mereka seakan-akan mereka adalah orang yang kuat, hebat, membuat mereka pun kemudian itu angkuh dan sombong. Sampai sumber man asyaddu minna quwwatan. Mana ada yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada kita-kita ini. Kerusakannya macam-macam. Tapi tidak ada seorang nabi dan rasul pun ketika berdakwah ke tengah-tengah kaumnya dalam rangka memperbaiki mereka, kecuali yang pertama dilakukan adalah mengenalkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musa diperintahkan Allah untuk menghadapi Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Terus gimana ayatnya? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Terus ayatnya berikutnya, faqul hallaka ila antasakka. Terus wa ahtiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya Musa, datangilah Fir'aun, dia itu melampaui batas, dia itu kurang ajar, melampaui batas. Dia itu tagha. Lalu katakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, mau enggak aku ajak engkau membersihkan diri, mensucikan jiwa. Karena semua bentuk penyimpangan itu karena kotornya jiwa kita. Kemudian cara membersihkan dirinya diantaranya apa yang pertama kali beliau lakukan? Mau enggak aku tunjukkan engkau kepada Rabbmu yang sesungguhnya, sehingga engkau bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, qanibillah, kenapa sih? Kira-kira kenapa sih? Kok para nabi ketika menghadapi kerusakan kaumnya yang bermacam-macam bentuknya itu, yang beraneka ragam kerusakannya, tapi semuanya seragam. Setar dakwahnya itu adalah mengenalkan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kira-kira? Kok enggak diajak demo aja, jungkelkan Fir'aun, provokatif, atau kayak Yusuf yang didolimi oleh kerajaan, dijebloskan dalam penjara padahal enggak salah. Kok enggak provokatif dengan teman-teman sepenjara supaya mereka punya rasa yang sama, lalu kemudian diajak menjungkelkan penguasa, atau mengawali dari mengentaskan kemiskinan, atau dari yang lainnya. Kok pertama kali mereka diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira gimana, ikhwan? Pripun, Pak? Kira-kira kenapa? Menurut panjenengan pripun? Gimana? Karena akar kerusakan itu ketika seorang hamba tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengagungkan Allah, sehingga tidak ada pengagungan kepada Allah, sehingga dia tampil kurang ajar sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan. Kalau di kampung ini nggak ada yang disegani belas, itu orang akan semaunya, nggak ada yang ditakuti. Gak ada yang takuti, gak ada yang segani. Mau ngapain itu gak ada yang ditakuti, gak segani, sudah mereka bebas. Minta maaf kalau dulu di pondok saya, di pondok itu ada namanya Ustadz Abu Sa'ad, kalau di pondok saya itu. Itu orangnya sangat ditakuti dan segani sama anak-anak itu. Tadinya pecicilan, gak karuan bedigasan, pola karuan. Tapi kalau melihat beliau langsung cep. Takut semuanya itu, langsung menang semuanya itu.
Itu ketika ada orang ketika mereka ada orang yang disegani, ditakuti, dimuliakan. Ketika hati itu sudah mulai tumbuh rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang tidak akan berani sembarangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kurang ajarnya kepada Allah Ta'ala. Maka kenapa para nabi dan rasul mereka awal dakwahnya adalah memperbaiki, mengenalkan hati mereka tentang Allah SWT, siapa itu Allah. Dan itulah seperti yang dikatakan Nabiullah Nuh, kunci rusaknya manusia itu dari situ. Nabiullah Nuh sudah dakwah 950 tahun. Kemudian sudah dakwahnya itu siang malam. Kemudian dengan cara tarhib, memberikan motivasi, memberikan ancaman. Dengan segala macam cara siran wa'alaniyatan. Tapi ternyata bertahun-tahun beliau dakwah, hasilnya wala yalitu illa fajiran kafara. Tidaklah mereka melahirkan anak kecuali sudah dikader dari kecil itu menjadi kafir fajir. Apa komentar Nabiullah Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Tidak adanya pengagungan hati kepada Allah atau tipisnya pengagungan hati kepada Allah itu membuat mereka itu tampil kurang ajar, hidup semaunya, sebebas hawa nafsunya. Tanpa ada rasa khawatir apapun. Yang penting bisa dan mau. Bedakan dengan orang yang mereka itu sudah tertanam rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak-dampak yang akan bermunculan itu, Masya Allah, contoh yang paling konkret adalah generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Ketika hati mereka telah memiliki rasa takzim kepada Allah SWT, pengagungan kepada Allah SWT, itu akan menjadi orang yang sangat nurut sekali dalam masalah agama, sangat cepat menyambut seruan, sangat cepat meninggalkan larangan karena hatinya ada rasa pengagungan. Lihat bagaimana para sahabat ketika telah tertanam ini akidah tauhid, bayangan surga neraka, keyakinan tentang hari-hari setelah kematian mereka, kemudian mereka betul tahu persis bagaimana janji-janji Allah berkaitan dengan orang yang mereka beramal dan meninggalkan larangan. Itu akan menjadi motivasi terbesar untuk dia mewujudkan segala amal kebaikan dan meninggalkan amal keburukan, dan bahkan bisa mewujudkan kesabaran yang super tangguh dalam kehidupan. Dan ini adalah dampak daripada akidah. Makanya yang diusahakan pertama kali adalah bagaimana yaitu membentuk akar dalam hati kita. Ini akar beragama, yaitu pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akar ini kalau posisinya dalam agama kita adalah yaitu akidah yang tertanam di dalam hati kita. Kemudian akan bermunculan yaitu batang percabangan, akan tumbuh batang percabangan. Akidah yang tidak kelihatan dalam hati kita ini akan menumbuhkan berbagai macam amaliyah. Baik amaliyah dalam bentuk melaksanakan kewajiban atau amaliyah dalam bentuk yaitu meninggalkan larangan. Kenapa sih kok masyarakat kita ini susah banget ke masjid umpamanya? Susah banget meninggalkan larangan. Bahkan ketika disampaikan larang-larang itu adanya protes. Agama itu kayak ngerepoti dan memberatkan. Jadi beban dalam kehidupan. Kenapa? Karena sininya masih kosong. Nggak nancap dalam hatinya itu. Tidak mengenal siapa itu Allah. Tidak nancap tentang keyakinan tentang yaumul akhir. Tidak terbayang tentang besarnya balasan Allah kepada amal kita.
Sehingga adanya kalau mendapatkan beban-beban syariat agama itu ngebot-boti, ngerepoti, memberatkan hidup mereka. Karena memang di sini belum ada fondasi untuk ditegak atau diwujudkannya atau ditegakkan, dipancangkannya bangunan-bangunan yakni amal. Maka beda dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. 13 tahun itu hampir tidak ada pelajaran yang Nabi sampaikan kecuali urusan akidah tauhid. Mengenalkan tentang Allah, menanamkan tentang yaumul akhir, sehingga yang disebut dengan istilah an-naba'ul azim. Amma yatasa'alun an-naba'il azim. An-naba'ul azim itu berkisar antara tauhid, antara tentang al-qiyamah, tentang risalah kerasulan Rasulullah SAW. Ini kabar yang mengguncangkan Quraisy. Selama 13 tahun itu hampir tidak ada pelajaran kecuali pelajaran menanamkan keyakinan di hati mereka. Keyakinan dan keyakinan dan keyakinan dan keyakinan dan keyakinan dan keyakinan sampai kira-kira 13 tahun. Itu hasilnya militan luar biasa dalam memegang diri keislaman mereka. Ya, disyarat, digebuk, dicambuk. Manisnya Bilal merasakan iman jauh lebih manis dibandingkan dengan pedihnya merasakan siksaan. Dan di antaranya peristiwa hijrahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bagi orang yang mereka hubbud dunia, cinta kepada dunia, semuanya serba dunia, kehilangan dunia sekecil apapun itu sangat berat. Tapi bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, antum bayangkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari sisi jaraknya itu Mekah Madinah itu gak kurang dari 400 kilo. Jalan kaki, kalau siang itu jadi panas terik gak karuan, kalau malam bisa jadi dingin gak karuan. Dan perjalanan itu ditempuh dengan jalan kaki, paling juga naik unta, kalau masih ada unta, kalau masih punya unta, dengan perbekalan yang minim. Nggak kayak kita sekarang. Parameter, ada Indomaret, ada Alfamaret, ada warung, bisa beli gorengan, bisa beli roti, bisa beli minum, aqua, botol. Yang ada Mekah Madinah itu ororo. Padang Sahara yang los-losan. Jarang pohon-pohonan. Dan perjalanannya itu dengan di bawah bayang-bayang ancaman Quraisy. Ratapan terus. Tapi mereka menikmati. Satu di antaranya adalah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Ketika beliau juga ingin berangkat hijrah kayak sahabat-sahabat yang lainnya, di tengah jalan dicegat oleh orang Quraisy. Suhaib, kamu dulu keri loh, masuk sini itu, gak punya apa-apa. Sekarang bondo kamu, mau kamu bawa keluar. Kita gak ribut, kami gak ribut. Kata Suhaib, wahai Quraisy, kamu tahu saya ini pemanah. Kalau kamu siap hadapi, ya ini panah saya, anak-anak panah saya. Dengan kata lain, siapkan diri Anda boleh jadi pulang tinggal nama. Tapi kata Suhaib, kalau kamu mau, seluruh hartaku bakal tak lepas untuk kalian. Bahkan, di mana simpanan hartaku tak tunjukkan, ambil. Dalam rangka dia bisa dilepas bebas untuk melingkang ke Madinah. Orang hijrah itu meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan semua yang tidak bisa dibawa dari harta duniawi. Kalau dia pedagang besar, gudang-gudang harta juga ditinggalkan semuanya. Hanya dalam rangka untuk dia ngeboti, melani Allah dan Rasulnya. Yang keuntungannya itu abstrak, nggak kelihatan. Nggak kayak transmigrasi. Pindah dari Surabaya ke Kalimantan atau ke Sumatera,
Tadinya di sini nggak punya lahan apa-apa, di sana dicepaki lahan luas sekian, jatah bulanan sekian, kehidupannya lebih mapan. Ini tentang dunia nggak ada bayangan sama sekali. Arep turu nang ngendi, omahe nang ngendi, mangan opo di sana, mau gabung dengan siapa. Intinya ke sana, ya pokoknya hijrah seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam rangka ngeboti dan membela agama, menyelamatkan agama dari tekanan-tekanan Quraisy yang sudah nggak nyaman lagi di Mekah. Nggak ada lagi tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. As-Suhaib, dia tinggalkan semua asetnya demi bisa melenggang hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut hangat oleh Nabi dan dikatakan Rabbihal bai'u ya Aba Yahya, Rabbihal bai'u ya Aba Yahya, sungguh perdagangan Anda telah menguntungkan wahai Abu Yahya. Untung dagang Anda wahai Abu Yahya. Dagang apa sih? Suhaib. Jualan apa? Ikhwan. Jualannya dengan siapa? Suhaib sedang melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengajak setiap kita orang yang beriman itu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan pada kalian perdagangan yang kalau kalian mau betul-betul Anda akan untung mutlak, yaitu selamatnya Anda dari adab Allah Subhanahu wa taala. Apa sih untungnya kita selamat dari adab Allah Ta'ala itu? Ya untung banget. Kalau kita mau sedikit membandingkan, untuk untung dari adab Allah, untuk selamat dari adab Allah, itu nilainya, nyun ngapunten, nggak bisa ditebus walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dengan total manusia sependuduk bumi, nggak bisa. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban wala wiftadabi. Seandainya orang itu kafir sampai matinya dalam keadaan kafir, kemudian dia ingin nebus azab Allah itu dengan emas sebesar bumi, itu fala yuqbala, belas tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Minta maaf antum yang sudah kerja all out dari pagi sampai malam bertahun-tahun, puluhan tahun, yang ngapunten tabungan emasnya udah berapa kilo? Berapa kilo? Seandainya Anda sudah siapkan emas berton-ton, itu tidak akan bisa dipakai untuk menebus azab bagi mereka yang diazab oleh Allah. Seandainya Anda akan tebus azab itu dengan manusia-manusia tercinta sekalipun, bahkan semua manusia jadi tumbal untuk keselamatan Anda, gak bisa. Gak bisa. Ya wadil mujrimu law yaqtadi min adabi yawma idzin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awah. Di hari yang mata manusia terbelalak saling melihat, kondisi yang sangat dahsyat mengerikan membuat mereka tidak saling bisa memberikan pertolongan satu dengan yang lainnya, masing-masing sibuk mikir dirinya sendiri-sendiri. Bahkan saat itu orang yang mujrim di dunia tidak mau perhatian dengan agama, suruh sholat nggak sholat, suruh puasa nggak puasa, suruh zakat nggak zakat, suruh perhatian agama nggak belas sama sekali, nggak peduli dengan agama dalam bentuk apapun. Menjadi hamba-hamba yang pendurhaka. Saat itu ketika Allah perlihatkan azab, dia berangan-angan, sangat ingin sekali seandainya bisa menebus azab, walaupun dengan anak kandungnya sendiri. Kalau belum cukup dengan istri dan saudaranya, kalau belum cukup dengan keluarga besarnya, kalau belum cukup bahkan waman fil ardi jami'an, kalau perlu semua penduduk bumi ditumbalkan jadi penghuni neraka, lalu dia diselamatkan sumayungji. Kata Allah, kallah, nggak bisa. Nggak bisa. Innaha ladha, jahanam itu azab yang menyala-nyala, nasa'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia,
tad'u man adbara wa tawalla, yang jana memanggil orang yang mereka berpaling dari agama, wa jama'a fa'au'a, dan hanya ngumpul-ngumpulkan harta tapi enggak pernah dia keluarkan dari di jalan Allah Ta'ala. Aku bilang, ini minimal harga untuk selamat dari azab itu kira-kira segitu. Sehingga kalau kita berdagang dengan Allah, di antara yang Allah akan berikan pada kita keselamatan dari azab, baik kekalnya azab maupun selamat total dari awal, tergantung bagaimana kita berdagang dengan Allah Ta'ala. Apa perdagangan kita? Ya semua amal kita. Semua amal kita adalah perdagangan yang akan dibeli oleh Allah Ta'ala. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli jiwa dan hartanya seorang mukmin dengan surga. Jiwa dan raga kita, harta kita semuanya, kita jual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hakikatnya harta dan jiwa kita juga milik Allah. Tapi Allah istilahkan kita jual seakan-akan milik kita jual kepada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita menjadi hamba Allah yang mentaati Allah, bertransaksi kepada Allah dengan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah akan bayar dengan surga dan ada bonusnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah akan berikan pada orang berbuat ihsan di dunia, berbuat taat kepada Allah di dunia dengan surga, dan bonusnya yaitu melihat wajah Allah. Yang kenikmatan melihat wajah Allah itu membuat lupa ahlul jannah dengan kenikmatan jannah, padahal nikmat jannah itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, terlintas pun belum, semuanya di luar bayangan manusia, tapi ternyata ada nikmat yang bisa melupakan nikmat jannah seperti ini, yaitu nikmat melihat wajah Allah. Dan itu yang Nabi minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka lattatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan. Akidah ini kalau sudah nancap di hati seorang mukmin, di hati manusia, Bapak sekalian, itu membuat mereka itu sangat enteng dalam melakukan segala macam bentuk amal. Contoh yang sering kita contohkan. Orang itu kalau sudah gatok dengan sesuatu, gatok tau enggak? Apa gatok? Ya kecanduan, gatok. Contohnya umpamanya gatok rokok. Untuk berhenti ngerokok itu setengah mati. Mending ramangan bangirang rokok. Antum melihat waktu puasa itu bisa ngempet sebetulnya itu. Oh nyatanya waktu poso isuk tekan sore itu bisa nggak ngerokok. Dan jenis itu bisa meninggal ngerokok bisa, tinggal niatnya. Itu ketika dul buko ngerokok sih. Belum yang lain ngerokok dulu. Itu orang yang mereka betul-betul sudah sangat gatok dengan rokok. Mas kalian, sahabat itu dengan Homer itu canduan. Homer niku nyuwun ngapunten kados teh. Kalau di kita boleh jadi untuk hidangan pagi, minum pagi, untuk minuman penghibur. Kalau susah itu yang mendem atau yang apa itu minum minuman Homer. Itu udah jadi minuman simpanan setiap keluarga rata-rata kecuali yang dijaga Allah Ta'ala. Tapi ketika hati mereka sudah disiapkan oleh Nabi, hati yang isinya itu adalah iman, akidah, kenal Allah, punya bayangan dengan yaumul qiyamah, punya bayangan tentang balasan-balasan dari Allah, punya kecintaan kepada Allah, punya pengagungan kepada Allah. Itu ketika Nabi ingin menyampaikan tentang undang-undang haramnya Homer itu enggak sulit. Enggak sulit. Enggak pakai perlu rapat besar, ketuk palu, dibuat panjang, harus ngamplopi tiap orang. Enggak.
Hanya Nabi tinggal ngutus satu orang keliling penduduk Madinah dengan mengumumkan ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Itu tidak ada seorang mukmin pun yang telinganya mendengar utusan Nabi menyampaikan pengumuman itu kecuali mereka langsung berhenti seketika. Sanajan nyun ngapunten gelas khamr itu sudah nempel di bibir. Kelezatan imannya lebih memanggil dia dibandingkan dengan kelezatan khamr. Dan khamr itu langsung dibuang, ditumpahkan sampai digambarkan gang-gang Madinah kayak banjir khamr. Ada di Indonesia. Ya. Allahu Akbar, Para sahabat Nabi begitu di antara buah ketika mereka itu telah tertanam rasa pengagungan kepada Allah SWT. Ketika Allah turunkan ayat hijab, ketika para wanita mereka telah mendengar ayat dari para laki-laki mereka, para suami mereka, para keluarga laki-laki mereka, disampaikan ayat tentang turunnya hijab ini, wanita-wanita muslimah tidak pikir panjang, langsung ngambil kain apapun yang di rumahnya untuk berhijab seperti yang Allah perintahkan, dan ini merupakan bentuk ketundukan. Bapak sekalian, di
Ini diantara pentingnya kenapa para nabi dan para rasul itu semua pertama dakwah mereka adalah ini menanamkan pengenalan tentang Allah dan akidah secara umum. Iman ini, kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adha'ani tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman ini ada 70 sekian cabang. Yang paling atasnya, yang paling pokoknya, yang paling prinsipnya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya imatatul adha'ani tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan rasa malu itu bagian daripada cabang keimanan. Iman ini bercabang-cabang. Ada bagian pokoknya yang paling utama, ada percabangannya yang sangat banyak. Baik itu yang sifatnya lahir, batin, itu cabang-cabang iman. Diterangkan oleh Nabi diantaranya sekian puluh cabang keimanan. Iman kita, sekalian, ketika akidah tauhidnya seseorang itu semakin sempurna, cabang imannya semakin rembuyung, semakin banyak, semakin menjadi pohon yang betul-betul sangat itu memuaskan. Cabang-cabangnya semakin komplit. Dan semakin akal akidahnya itu semakin berkurang kualitasnya, akan semakin berkurang pula cabang-cabang yang bermunculan. Demikian pula iman kita dengan amal. Semakin sempurna iman kita, maka percabangan amal semakin banyak. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kualitasnya, dan berbagai macam bentuk amalia yang bermunculan. Itu semakin komplit dan semakin sempurna, semakin bagus. Semakin rusak akidah tauhid kita, semakin berkurang pula kadarnya, entah berguguran 1-2, entah kemudian berkurang kualitasnya. Itu sangat berdampak berkaitan dengan apa yang berkaitan yang tertanam dalam hati kita, yaitu akidah kita. Dan buahnya, kalau sekalian, secara pribadi yang dirasakan oleh orang yang memiliki tauhid itu diantaranya dia akan mendapatkan al-hayatut thayyibah. Kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang nyaman. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dan dia itu mukmin, Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bagus. Apa itu kehidupan yang bagus? Al-hayatus sa'adah, itu kehidupan yang bahagia. Apa itu kehidupan yang bahagia? Apa Ikhwan? Kalau ditanya apa sih bahagia itu? Apa rumusannya? Orang dikatakan hidup bahagia itu gimana? Apa yang rumahnya sugih magrong-magrong, apa yang bondonya itu turah-turah, apa yang duitnya itu banyak di mana-mana, rekeningnya gendut. Gimana? Yang bahagia itu yang kayak apa? Pripun? Jangan nanti bahagia mboten. Bahagia kayak apa, Ikhwan? Orang dikatakan bahagia gimana? Istiqomah? Itu mungkin fenomenanya juga. Itu orang bahagia gimana? Yang dikatakan bahagia itu kayak apa sih? Bahagia letaknya di mana, Ikhwan? Di sini. Bukan di lidah, bukan di telinga, bukan di meripat, bukan di kemaluan. Tapi di sini. Terus orang dikatakan bahagia gimana? Kata para ulama, orang dikatakan bahagia itu apabila itmi'nanul qalbi wangshirahu sadri. Kalau dadanya itu, kalau hatinya bisa tenang, tentrem, dan dadanya lapang. Ini tidak akan didapatkan oleh orang kecuali kalau dia itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tidak mengenal Allah itu tidak akan mungkin bisa tenang, tenteram, nyaman. Tidak mungkin bisa berhati lapang. Itu hanya akan didapatkan pada orang yang mereka itu punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hingga Nabi katakan ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan, sangat mengherankan, sangat luar biasa kehidupan seorang mukmin. Sampah saja ibaratnya bisa diolah jadi emas. Yang menyesakkan, yang menyulitkan, yang menyusahkan itu bisa dirubah menjadi emas. Kalau orang dapat nikmat senang itu wajar. Tapi kalau orang itu kena musibah dan dia itu bisa senang, itu hanya ada pada orang mukmin. Kenapa sih orang dapat musibah itu tingkatannya macam-macam? Ada yang nggak bisa sabar, dodonya mengkap-mengkap, lisannya ngamuk-ngamuk, kemudian dia lampiaskan dengan segala ekspresi. Ini nggak bisa sabar. Yang kedua bersabar, bisa nahan diri, nggak ngeluh, tapi masih merasakan pahitnya musibah. Yang ketiga bisa ridho, berlapang dada, karena tahu yang menimpakan musibah Allah SWT, yang pasti ada hikmah di balik musibah, dia ridho dengan Allah sebagai Rabb-nya. Yang keempat, orang tidak lagi melihat zatnya musibah, tapi yang dilihat di balik yaitu pahala musibah. Kalau penjenengan kelangan sak yuto, sedih mboten? Nek kurang sedih 100 yuto. Sedih mesti secara manusiawi sedih. Tapi nyun ngapunten nek bar kelangan terus dapat ganti 1 miliar. Guyu napa sedih? Ya mestinya dia akan gembira. Nyun ngapunten, kalau janji-janji keimanan itu sifatnya abstrak, buatan ketok moto. Sehingga itu hanya akan segera dirasakan dan diyakini oleh orang yang memang dalam hatinya itu tertanam keyakinan pembenaran kepada Allah SWT. Dan kita ini rata-rata yang kita rasakan masih iman materialis. Pokoknya kalau sifatnya itu ketok moto, itu baru nyenengkan. Coba kalau sholat subuh itu diumumkan, barang siapa yang datang ke masjid sholat subuh bakal dapat amplop 10 yuto. Mulai nggawa amplop 10 yuto. Ada yang datang nggak? Wabe, bakal teko ke masjid berjubel-jubel. Tapi walaupun Nabi kita mengatakan ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, dunia 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, kenyataannya yang merasa kemudian ringan datang ke masjid bisa kita hitung. Karena di sininya yang belum terbentuk. Bapak sekalian, seorang mukmin itu bisa menghadapi kenyataan hidup yang dia kembalikan semua kepada Allah Ta'ala sehingga bisa merasakan kenyamanan hidup. Maka kata seorang salaf mengatakan, masakinu ahli dunia haraju minat dunia walam yadhuku atyaba ma fiha. Yang namanya orang yang dikatakan kere, miskin, yang betul-betul miskin itu bukan orang yang mereka tidak punya perabot kehidupan rumah tangga, melarat, nggak punya duit, nggak punya fasilitas. Itu bukan miskin hakiki. Yang dikatakan orang miskin yang layak dikasihani memang orang yang sampai matinya, sampai keluar dari dunia, tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, paling nikmat. Ketika ditanyakan apa itu sih yang paling lezat, paling nikmat? Ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah. Hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang bisa merasa nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala. Orang kalau tidak punya ini, nggak mungkin berbahagia hakiki, nikmat sesaat iya, tapi bahagia enggak. Zina itu lezat nggak? Nggak pernah. Nggak pernah zina memang. Tapi zina itu orang kira-kira bisa merasakan lezatnya. Iya, lalu banyak orang yang mereka kemudian berlomba-lomba untuk bisa menikmati perempuan, walaupun harus dia pergi ke Hong Kong, pergi ke Singapura.
hanya untuk bisa mencicipi model perempuan yang ingin dia inginkan, lezat, tapi tidak mewariskan kebahagiaan. Enggak ada orang hatinya tenang, lapang, tentrem karena banyak berzina di mana-mana. Enggak ada ahli maksiat yang bahagia, itu enggak ada. Walaupun dia dipuaskan syahwatnya 100%, itu enggak ada orang ahli maksiat yang bahagia, enggak ada. Yang bisa berbahagia itu orang yang hatinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya bisa tenang, nyaman, tentrem dengan Allah Ta'ala. Itu omai gedek, meyek-meyek, arak ambruk, itu dia bisa tenang dan tentrem. Ada wartawan, dia survei ke sebuah komunitas. Yang satu komunitas masyarakat yang nomaden. Yang kalau dia didirikan tenda, oma-oman itu kena angin, ambruk, kemudian hilang, pindah lagi, itu terus 7 tahun. Bersama menyertai mereka. Lalu komentarnya apa? 7 tahun bersama dengan penduduk surga. Apa maksudnya itu? Ternyata kehidupan mereka yang kayak gitu itu nggak ada keluhan mereka itu. Ya nyaman-nyaman saja. Bisa mereka terima. Tapi lalu dia bersama dengan komunitas penduduk yang mereka serba terlayani segala fasilitasnya. Mau kawin digratisi, mau mandi anak juga digratisi, perawatan bayi dibiayai, dunia pendidikan gratis, fasilitas komplit, pendapatan per kapita negara luber-luber. Tapi apa yang dia kemudian tulis? Ternyata penduduk surga tidak bahagia. Apa yang dia maksudkan? Fasilitas yang komplit tentang dunia mereka ternyata tidak menghilangkan keluhan-keluhan tentang kehidupan. Yang paling banyak konsumsi obat penenang di mana, ikhwan? Di Saudi atau di negeri mana? Yang paling banyak bunuh diri di negeri mana? Yang paling banyak mereka berusaha untuk bisa mencari kebahagiaan dengan zina dan mendem di mana? Ini semuanya ada di negeri yang kelihatan wah kehidupan dunianya. Glamor tentang semuanya. Mereka seakan-akan surganya untuk bisa melampiaskan syahwat mereka. Tapi mereka banyak yang bunuh diri, mati stres, kemudian konsumsi obat penenang, larinya kepada mendem, minuman keras, perzinaan, free sex. Sehingga mereka kayak binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih jelek, lebih menjijikkan dibandingkan dengan binatang. Kebahagiaan itu akan didapatkan orang yang mereka betul hatinya punya sandaran kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau orang itu mumet banyak beban, wesle unggah no dulu, unggah no artinya naikkan kepada Allah, plong. Dan itu mengeluhnya kepada makhluk, kepada melarat miskin dikelui. Raiso popo, kalau ngotoni pade, gak bisa ngasih solusi. Tapi diloskan kepada Allah, baru kemudian semua masalah terangkat. Ini satu buahnya saya pribadi itu. Buah ketika kita bermuamalah dengan manusia, orang yang bertauhid, yang berakidah, itu munculnya akhlakul karimah. Ketika Nabi memberikan definisi iman dan Islam itu, Masya Allah, selain akidah yang telah diterangkan, kalau ditanya, mukmin itu siapa sih? Ripun jawaban ibu. Mukmin itu, yang dikatakan mukmin itu siapa? Sinten Pak, mukmin? Masa menurut jawab? Mukmin, sinten niku mukmin? Ya orang yang beriman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Nggih, betul itulah rukun iman. Tapi Nabi pernah menyampaikan dalam bentuk ungkapan lain dengan ungkapan al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Namanya mukmin itu orang yang
orang lain dibuat aman harta dan jiwa mereka. Alias, kalau Anda atau kita bergaul dengan orang-orang atau manusia secara umum, saya mukmin. Garansi harta Anda aman, jiwa Anda aman. Jangan khawatir terganggu harta Anda dan jiwa Anda. Itu kalau mukminnya sejati. Iman, aman, amanah. Itu sudah satu rangkaian. Kenapa kehidupan kita sering galau, gelisah, dan gak merasa aman? Karena pengkhianat. Suami yang punya istri pengkhianat gak bakal aman. Istri yang punya suami pengkhianat, istri gak akan aman. Bos yang punya pegawai yang pengkhianat gak akan aman. Pegawai yang punya bos yang gak amanah tidak akan aman. Penguasa yang punya rakyat yang gak amanah gak akan aman. Rakyat yang punya penguasa yang tidak amanah tidak akan aman. Tapi kalau Anda punya pegawai, punya istri, punya suami, punya rakyat, punya pemimpin yang amanah, aman. Nyaman, tentram. Sehingga masyarakat akan betul nyaman, kehidupan kita adalah bagus. Dan Nabi mengajarkan mukmin dan muslim juga dengan ungkapan muslim man salimal muslimuna min lisani wa yati. Yang namanya muslim itu orang yang selamat dari kejahatan lisan dan perbuatan dia. Muslim itu enggak mengganggu. Muslim itu enggak membahayakan. Kalau ada orang mereka itu mengatakan bahasanya semakin dalam beragama, semakin dalam belajar agama, dikhawatirkan bisa gendeng, bisa radikal, bisa rusak. Ini tentu sangat keliru. Karena itu kan sudah disepakati maslahat, semakin mendalami ilmunya, semakin bermanfaat. Semakin menjamin bagus. Dokter umum dengan dokter spesialis bagus mana? Spesialis. Karena ilmunya ini manfaat. Semakin dalam ilmunya itu semakin bermanfaat. Jadi kopral dengan jenderal, manfaat mana? Jenderal. Semakin dalam ilmunya semakin bermanfaat. Kalau ilmu agama itu sudah menjadi ilmu yang pasti manfaat, semakin dalam akan semakin memberikan manfaat. Semakin baik dengan Allah, semakin baik dengan para hamba Allah. Dan itulah orang soleh. Nabi, Masya Allah, ketika berbicara tentang amal sosial, yang seakan-akan kita, yang seakan-akan gambaran kita, kalau kita ibadah kepada Allah itu ya sholat, puasa, zakat, haji, kemudian nggak peduli dengan amal sosial. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Kanjeng Nabi, sinten sing paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu? Ya Kanjeng Nabi, amal napa sih yang paling dicintai oleh Allah taala itu? Nabi jawab, ini ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Muslim yang paling dicintai Allah, Muslim yang paling manfaat untuk manusia. Manfaat dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kedudukannya, dengan tenaganya, dengan nasihatnya. Sehingga dimanapun dia berada, yang ditanya pertama kali tentang dirinya, yang harusnya dia tanyakan, manfaat apa yang sudah aku berikan kepada orang lain? Manfaat apa yang sudah didapatkan orang dari saya? Bukan nuntutan. Manfaat apa yang sudah aku dapatkan dari orang lain? Bukan begitu. Manfaat apa yang sudah aku berikan kepada orang lain? Kemudian ketika Nabi menjawab tentang amal yang paling Allah cintai, semuanya amal sosial. Sururun tudkhilu alal muslim. Rasa gembira yang Anda masukkan ke hati muslim. Menggembirakan muslim itu susah atau gampang, ikhwan? Susah mana dengan membuat susahnya orang muslim? Nyusahkan orang dengan menyenangkan orang, gampang mana? Oh, gampang nyusahkan. Menyenangkan itu susah banget loh. Mbok yo mesem sithik susah loh. Oh, yang ngapunten hanya jembeng, tahu nggak jembeng? Jembeng lambeng itu loh, blenger sithik itu
gitu loh, angel. Raini itu kok jeruk purut, besemut terus. Belas raisong guyuk, mesem aja nggak bisa. Menggembirakan, yang menyenangkan itu macam-macam. Bisa dengan nasihat, bisa dengan silaturahim, bisa dengan hadiah, bisa dengan manfaat apa. Sehingga orang hatinya gembira. Kalau orang lain itu supaya Nabi mengajarkan untuk menggembirakan, lebih-lebih orang tua kita. Yang kedua, takshifu anhu qurbatan. Atau kamu hilangkan sedihnya orang. Antum hilangkan sedihnya orang yang mungkin sedih karena bodoh, sedih karena melarat, sedih karena penyakit, sedih karena musibah, sedih karena urusan apa, sedih karena tekanan. Lalu Anda singkap kesedihan dia. Takti anhu dainan, atau kamu lunasi utangnya. Orang utang itu kayak kejirep, kayak dijajah, karena dia itu terikat dan terkuasai oleh orang lain. Apalagi ngapunten utangnya utang riba. Bakal dikecol terus dia. Tiap hari kayak dijajah. Rongso nyaur, manak meneh. Rongso nyaur meneh, manak meneh. Sampai anaknya lebih rungkut dibandingkan dengan boe. Utang sayoto manais plus 10 yuto karena nggak nyaur-nyaur. Ini yang membuat kepala orang pecah. Apalagi teror tiap hari itu. Kamu bebaskan utang dia. Yang keempat, ini tatrudu anhujuan, atau kamu tolak laparnya itu. Orang kelaparan itu ya rasakan sendiri kayak kita berpuasa. Hanya kita itu sudah punya cadangan makanan, itu pun dari pagi sore udah disiapkan semuanya. Tapi yang keluhan tiap hari, yang duit randuwe, arak toko raiso, jaluk-jaluk ya karena dikei, itu nahan laparnya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sehingga kalau dikasih sak bungkus saja nyembah-nyembah nuwun raka-ruan, yang sugih pangannya di gua-gua. Ini menahan lapar, kamu tutup laparnya orang. Yang kelima kata Nabi, wala an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an aqtaqifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan dengan saudara untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai dibandingkan iktikaf sebulan di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Jami. Al-Ikhlas, bukan di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Nabawi sakulan. Itu Nabi lebih suka ngiringi orang menyelesaikan kebutuhannya, untuk menutup kebutuhannya. Itu amal sosial. Dan seterusnya sampai yang ke-9, dan Nabi katakan, wa inna su'al khuluq yufsidul amal kama tufsidul asal al-khuluq. Akhlak yang buruk itu merusak amal kayak cuka yang merusak madu. Pas kalian, Nabi tutup dengan pembahasan akhlak. Ini semuanya di awal sampai akhir akhlak. Seorang mukmin itu dipelot oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi mukmin yang betul-betul berakhlak bersama dengan akidahnya yang tulen 100%, nggak bisa dijual, nggak bisa digeser walaupun seujung rambut pun. Kalau orang bilang bahasanya jangan ajari orang akidah nanti radikal, ini penyesatan. Ini karena memang salah belajar, salah berguru, salah mondok, sehingga dia mendapatkan pelajaran yang keliru, sehingga ketika ilmunya dianggap kelihatan dalam, tampilannya sangat. Enggak begitu. Harusnya semakin bagus Islamnya, semakin menunjukkan rahmatan lil alamin. Dan tidak ada ajaran toleransi yang lebih sempurna dan lebih indah dibandingkan dengan Islam. Tidak ada orang yang berkeyakinan lain yang bisa lebih senang, yang bisa tentram, nyaman, bertetangga dengan Muslim. Sebagaimana ini bertetangga dengan orang, sebagaimana mereka bertetangga dengan Muslim. Karena Nabi perintahkan kita berbuat baik dengan tetangga walaupun dia kafir, selama tidak berkhianat.
Sekalian, cekap semantar ganti mawon, sekilas gambaran bahwa kita ini diplot oleh Allah dan Rasulnya kayak pohon korma. Di antaranya pohon korma itu, ya tadi pohon itu ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahnya. Agama kita ini ada posisinya, posisi akal yaitu akidah tauhid. Ini yang pertama kali harus kita wujudkan. Itu nanti akan menghasilkan berbagai macam amal-amal yang naik kepada Allah, amal yang ikhlas, amal yang ittiba, yang berkualitas. Itu hanya akan bisa tumbuh ketika kita punya akidah yang benar dan akan membuahkan apa yang akan kita rasakan dalam kehidupan, yang seorang mukmin merasakan kehidupan yang nyaman, bahagia secara hakiki dan akan tampil sebagai muslim yang berakhlakul karimah. Maka Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Setelah minta maaf, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.